Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Ahmad Fainidom, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2022 dengan NIM 326022000033. Di sini saya akan mempresentasikan sistem rekomendasi beasiswa mahasiswa yang dibangun menggunakan pendekatan knowledge graph, analisis teks dan integrasi API berbasis Fast API dan Streamlit. Sistem ini bertujuan membantu untuk mahasiswa dalam menemukan beasiswa yang sesuai dengan profil akademik dan non-akademik mereka. Sebelumnya kita akan setup library installation. Sini ada beberapa library yang harus kita setup dulu atau kita install dulu. Kemudian lanjut ke tahap pertama, yakni dataset import. Kini kita akan ngeload dataset yang sudah kita masukkan ke dalam Google Drive kita. Untuk dataset pertama, saya akan mengeload dataset University Scholarship All Around the World.csv yang sudah saya upload ke Google Drive saya. Sebelumnya kita akan sambungkan dulu ke Google Drive. Dan kemudian kita akan lihat ini adalah tabel CSV dari University Scholarship All Around the World. Ini adalah data yang belum di pre-processing ya. Kemudian kita akan cleaning data tersebut dengan menggunakan df kolom. Yang kita cleaning adalah kolomnya. Setelah data cleaning, kita lanjut ke data pre-processing. Di sini ada hapus kolom yang tidak relevan, kemudian kita bersihkan kolom string dari spasi, kemudian ubah kolom tanggal ke format datetime, terus ada lagi kolom degree level encode. Setelah itu, ini ada tambahan opsional, kita tambahkan fund type atau tipe pembayarannya. Kemudian kita simpan ke hasil baru yang bernama scholarship preprocessed.csv. Kemudian kita tampilkan previewnya. Dan kemudian ini adalah hasil preview dari data sekolah university yang sudah di preprocessing dengan nama file scholarship preprocessed.csv. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita akan data load dataset yang kedua, yakni studentport.csv. Ini adalah data murid dari Portugal yang kita nanti akan asumsikan atau kita integrasikan dengan beasiswa yang tertera pada University Scholarship pada data sebelumnya. Dan ini adalah tampilan data sebelum preprocessingnya. Kemudian lanjut ke data cleaning, tahapannya sama dengan tahapan pertama tadi. Ada beberapa kolom di sini pada dataset yang kedua. Lanjut kita data preprocessing untuk dataset yang kedua, sama kita bersihkan nama kolom, kemudian kita juga tambahkan nilai rata-rata, kemudian ada skor perilakunya juga, kemudian kita normalisasikan kolom numeriknya, kemudian lanjut kita simpan hasil preprocessingnya ke data student for preprocessed.csv. Kita juga tampilkan beberapa garis G1, G2, G3, dan G average serta behavior score. Dan ini adalah output dari preprocessing yang kedua untuk dataset student Portugal. Kemudian kita lanjut ke representasi TF-IDF. Ini kita akan load dataset yang sudah di preprocessed dari scholarship preprocessed. Kemudian setelah itu kita pastikan kolom title sudah bersih. Ini kita inisialisasi dan terapkan TF-IDF-nya. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Ini adalah contoh representasi TF-IDF untuk kolom title pada dataset scholarship.preprocessed.csv.
Kemudian lanjutnya kita akan matching dan rekomendasi berdasarkan kecocokan profil. Ini kita campurkan kedua dataset yang kita sudah preprocessing, yang sudah mengalami preprocessing data. Ada dua dataset, yakni student for underscore preprocessor.csv dan scholarship underscore preprocessor.csv. Kemudian kita tingkatkan studi untuk semua mahasiswa. Kemudian kita filter beasiswanya. Lanjut kita buat hasil gabungannya. Kemudian kita tampilkan kolom relevan. Kemudian kita simpan hasilnya ke rekomendasi underscore beasiswa underscore resource.csv. Lalu kita tampilkan hasil 5 baris pertamanya. Ini adalah 5 baris pertama dari tampilan data yang sudah kita preprocessed keduanya. Dan kita matchingkan berdasarkan kecocokan profil. Lanjut untuk tahap selanjutnya adalah analisis sentimen dan finalisasi rekomendasi. Di sini kita menggunakan text plot. Kita read data rekomendasi beasiswa underscore resource.csv. Kita bersihkan teksnya dari kolom teks panjang. Kemudian kita buat sentimen analisis pada judul beasiswa. Lanjutnya kita ubah kolom date menjadi date time dan filter beasiswa yang masih berlaku. Ada juga normalisasi skor. Kemudian kita kategorisasi tingkat studi dalam kolom degrees antara bachelor, master, PhD atau yang lainnya. Lanjut kita buat note ID-nya untuk selanjutnya di proses selanjutnya ada graph. Kemudian kita tambahkan filter font type-nya. Kemudian kita simpan ke file baru yakni rekomendasi beasiswa.resource.preprocessor.csv. Kemudian kita tampilkan preview-nya. Ini mungkin akan memakan waktu agak lama, jadi kita tunggu saja. Dan ini adalah hasil dari preprocessed yang kedua yang kita masukkan ke dalam dataset baru yakni rekomendasi beasiswa underscore resource underscore preprocessed.csv. Ada student note, ada scholarship note, ada title, ada fund type, ada G average score, ada B average score, ada title sentiment, study level, location, date, dash until deadline, dan is recommended. Kemudian lanjut kita akan membangun dan memvisualisasikan knowledge graph. Di sini kita load dataset yang terbaru yang kita preprocessed dari data rekomendasi beasiswa. Kemudian kita ambil sampel, size-nya kita buat 0,01 saja. Kemudian kita buat skema warnanya untuk colors dan juga size-nya. Kita load data dan isi graph, kita juga tambahkan note dan age-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam rekomendasi underscore beasiswa underscore graph.pkl. Ini adalah untuk menyimpan hasil dari graph kita ya. Kemudian kita visualisasikan dengan pvise dan selanjutnya akan kita saksikan hasilnya. Ini juga akan memakan waktu beberapa lama, jadi kita tunggu saja ya. Oke, proses sudah selesai dan kita akan lanjut untuk menantikan hasilnya. Dan ini adalah hasil dari visualisasi graf yang kita bangun. Kita bisa men-zoom dan kita akan lihat ada banyak edge-nya di sini.
Oke, lanjutnya kita akan load knowledge graph yang sudah kita simpan tadi dalam bentuk pickle. Kemudian tahap kedua adalah autentikasi token and group-nya. Ini nantinya untuk kita deploy API dan end group-nya langsung saja kita autentikasi. Kemudian ini adalah tahap deploy API dan UI sistemnya untuk rekomendasi beasiswa. Saya menggunakan Fast API, Streamlit, dan juga ngrok untuk membuat visualisasi UI-nya. Ini adalah codingan untuk Fast API-nya. Ada beberapa relation. Kemudian yang kedua ini adalah untuk Streamlit app-nya atau UI-nya. Dan ini adalah untuk Fast API untuk dan Streamlit-nya kita jalankan di sini. Oke, lanjut kita akan running. Oke, proses running sudah selesai dan kita akan masuk ke Streamlit. Kita tunggu beberapa waktu untuk agar Streamlit-nya bisa tampil di layar. Dan ini adalah tampilan dari UI sistem rekomendasi beasiswa yang saya buat. Ini adalah untuk student ID, kita mengambil dari dataset student Portugal yang sudah kita preproses tadi. Kita bisa lihat kalau student atau siswa dengan ID 191255, ia bisa direkomendasikan untuk ke kontes scholarship for international student 2022 atau 2023. Kemudian ada fitur selanjutnya yakni filter rekomendasi. Di sini juga ada detail beasiswa pertamanya, undergraduate, negaranya ada Pakistan, Europe, India, Kanada, Nigeria, South Africa, United States, dan United Kingdom. Negara tujuan populernya dari Amerika Serikat, kedua dari UK, Kanada, Eropa, dan terakhir ada Pakistan. Kemudian di sini kita bisa filter rekomendasi untuk kita sendiri ya. Ini tipe dana, kita misalkan pilih yang full. Jenjang studinya kita undergraduate, lokasinya misal kita buat di United Kingdom. Kemudian kita cari rekomendasinya. Ini adalah selanjutnya hasil rekomendasi custom yang kita buat dengan karakteristik atau klasifikasi tipe dana full, jenjang studi undergraduate, dan lokasi di UK. Ada 4 beasiswa yang dapat kita ambil atau yang direkomendasikan untuk kita. Baik, itu saja presentasi dari saya terkait hasil atau rekomendasi sistem beasiswa menggunakan Fast API, Streamlit, dan juga ngrok yang kita bangun dengan knowledge graph. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.